Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua ya, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di Ekonometrika CSPD. Kali ini kita di pertemuan ke-12, di mana kita akan membahas regresi data panel. Nah, kita dari materi sebelum UTS sampai kemarin di pertemuan 11 CSPD ini, kita lebih banyak membahas metode maksimum likelihood ya. Nah, kita untuk CSPD ya, terutama karena kita ada cross section dan panel data. Cross sectionnya itu kemarin lebih banyak membahas masalah maksimum likelihood ya, dari binary choice ya, logit probit, sampai ke masalah truncated data. Kemarin kita basic data panel, hari ini kita membahas lebih banyak ke fixed effect dan nanti first differencing. Kemudian nantinya lebih lanjut adalah pool least square ya, kemudian fixed effect. Kemudian baru nanti minggu depan itu adalah ke materi yang terkait dengan random effect. Baru yang terakhir adalah nanti menemukan model yang terbaik. Kita membandingkan berbagai metode, khususnya antara pool least square, kemudian fixed effect, dan satu lagi adalah random effect. Nah, itu yang akan menjadi fokus kita. Oke, nah bahasan kita ya, nanti kita akan membahas beberapa hal ya terkait dengan data panel, antara lain yaitu kita akan managing data ya, bagaimana menata data panel, di mana data panel ini memang adalah kombinasi antara time series dan cross section ya. Jadi datanya nanti seriesnya itu ada harian, bulanan, kuartalan, atau semesteran gitu ya. Kemudian bisa juga tahunan. Dan kemudian nanti kita gabungkan dengan cross sectionnya, yaitu kita namakan manajemen data ya, teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya, dalam konsep data panel ini ternyata dalam aplikasinya kami temukan banyak kesalahan ya. Nah, ini kita bahas supaya nanti teman-teman sekalian tidak ada kesalahan ya, teman-teman mahasiswa semuanya tidak ada kesalahan. Adapun kesalahan-kesalahan yang ada di mungkin teman-teman temukan di internet gitu ya, itu atau di jurnal-jurnal ada salah, ke depan jangan ditiru lagi. Kemudian karena ini OLS, tentunya ada uji asumsi klasik dalam data panel ya, utamanya adalah terkait dengan asumsi yang dilanggar ya, ada masalah multikolineritas, kemudian masalah heteroskedastisitas, dan terakhir adalah masalah autokorelasi. Tentunya kalau ada masalah harus di-treatment supaya memenuhi asumsi OLS, yaitu yang blue, Best Linear Unbiased Estimator. Nah, terakhir nanti adalah penerapan data panel, terutama nantinya teman-teman akan ngadepin ujian di UAS ya. Kemudian juga nanti terkait dengan penugasan makalah. Nah, ini kita contohkan makalah-makalah yang nanti berbasiskan data panel. Nah, teman-teman sekalian, untuk data panel kita nantinya akan dibantu software Stata ya. Jadi dari ya teman-teman sudah pakai kemarin di yang datanya cross section di sebelum UTS maupun setelah UTS. Nah, kita untuk data panel memang paling powerful adalah menggunakan Stata. Maka kita akan menggunakan bantuan software Stata. Nah, lanjut kita ya, teman-teman langsung ke apa yang mau kita bahas ya, review basic data panel ini sebagai mind map-nya gitu ya, untuk yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari kita sebut sebagai basic panel data karena memang ini masih dasar gitu ya. Yang kita fokusnya nanti masih kita bilang berupa data panel yang sifatnya statik ya. Adapun pengembangannya ini kita belum pelajari di CSPD. Nanti pengembangannya teman-teman bisa akan kembangin lebih lanjut gitu ya. Nanti mungkin untuk kepentingan skripsi ya atau tugas diperbolehkan untuk dikembangkan. Seperti misalkan nanti ya, kalau kita
nanti di dalam pengujian asumsi ada asumsi yang tidak dipenuhi, seperti misalkan ada terkait dengan asumsi autokorelasi, biasanya kan kita treatment dengan menggunakan lag dependent. Nah, di sini ada masalah kalau kita treatment dengan lag dependent-nya gitu ya, terutama ada masalah nickel bias gitu ya. Nah, itu harusnya larinya itu adalah ke panel dinamis. Nah, ini udah di luar konteks ini lagi. Atau misalkan autokorelasinya disebabkan oleh hubungan antar observasi, seperti misalkan datanya menggunakan data-data daerah, provinsi dan kabupaten kota yang sumbernya itu berasal dari hubungan antar daerah. Nah, itu solusinya sudah tidak bisa dijawab dengan data panel yang dasar, tetapi harus menggunakan nantinya spasial ekonometrik. Nah, kalau tadi yang panel dinamis itu kan karena masalah hubungan antar waktu. Nah, itu larinya ke sana. Nah, itu di luar konteks kita. Kita nanti di BRP kita, di silabus kita untuk CSPD hanya fokus ke 3 metode, yaitu berupa pool least square atau yang disebut common effect model, kemudian yang kedua adalah fixed effect model atau FEM, dan terakhir adalah random effect model. Nah, kita nantinya akan menemukan model yang terbaiknya, yaitu dengan cara bagaimana kita memilih di antara 3 model tersebut, ya, dengan metode tertentu, ya. Masing-masing ada metodenya. Misalkan antara PLS dengan fixed effect, kita nanti pakai uji Chow atau Chow test, ya, di mana nanti H0-nya itu PLS, HA-nya itu adalah fixed effect. Biasanya tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terima HA. Nanti berarti FE lebih baik dibandingkan dengan PLS-nya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya itu kalau fixed effect dengan random effect. Nah, ini pakai namanya uji Hausmann test. Nah, H0-nya apa? H0-nya itu adalah RE, H1-nya FE, HA-nya FE. Nah, ini sama-sama FE ya, di sini ya, FE selalu menjadi HA. Nah, kalau misalkan H0 ditolak di sini, maka solusinya adalah berarti yang terbaik adalah FE. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membandingkan 3 hal ini sebenarnya cukup pakai 2 metode ini, yaitu metode yang kita sebut sebagai uji Chow, dan yang terakhir adalah kita bisa pakai uji Hausmann. Nah, kalau teman-teman kurang puas ingin membuktikan bahwa kalau kita udah membandingkan pakai membandingkan 3 hal ini dengan 2 metode ini, nah ini teman-teman juga bisa membandingkan antara PLS dengan RE dengan random effect, yaitu dengan menggunakan LM test, ya. Nah, di LM test apa? Di LM test itu H0-nya adalah PLS, HA-nya adalah random effect. Dan biasanya di sini apa? Biasanya di sini akan hasilnya tolak H0. Tolak H0 di mana RE akan lebih baik dibandingkan dengan PLS-nya. Nah, setelah itu apa? Ya, kita balik lagi ke sini. Ketika random effect ditandingkan dengan FE akan lebih baik mana? Nah, itu kita akan menghasilkan solusi yang harusnya sama dan konsisten. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini manfaat dari penggunaan data panel ya. Jadi bisa menangkap heterogenitas, lebih informatif gitu ya, sesuai dengan dinamika dan memperkaya analisis ya. Simbolnya intinya adalah IT ini ya, IT ini ya. Jadi kalau time series kan T, kalau cross section kan I, kalau ini kombinasi I dan T, sehingga jumlah observasinya pun I kali T begitu ya. Tapi ya faktanya nanti ada yang cenderung lebih panjang I-nya, ada yang lebih cenderung panjang T-nya. Kalau misalkan data provinsi ya, 34 provinsi, misalkan kemudian T-nya cuma 10 tahun, nah itu lebih panjang I-nya, lebih banyak I-nya dibandingkan dengan T-nya. Terus ya biasanya umumnya kayak gitu ya. Tapi kayak kasus misalkan DKI Jakarta tadi yang 6 kabupaten kota, terus kemudian misalkan ada data 10 tahun, nah itu lebih panjang T-nya. Nah, nanti lebih panjang I dan lebih panjang T-nya itu juga akan cenderung mempengaruhi hasil biasanya ya.
Konvensi itu kecenderungan umum lah ya. Kalau I-nya lebih panjang, kalau I-nya lebih gede dibandingkan dengan T-nya, maka cenderungnya adalah random effect. Tetapi kalau T-nya lebih panjang dibandingkan dengan I-nya, maka akan cenderung FEM. Kira-kira seperti itu ya. Tapi itu nggak harus seperti itu, ya. Harus diuji nanti dengan uji formal, ya. Oke. Nah, nanti untuk yang masalah terkait dengan fixed effect model dan juga random effect model ini sangat terkait dengan nanti asumsi di dalam error ini, ya, asumsi di dalam error ini. Seandainya nanti error itu ada dibagi menjadi dua begitu ya. Nah, nanti ada error yang memang ini ya, ada mu nih ya, misalkan U itu adalah errornya, nah, dibagi menjadi dua, ada mu dan V ya. Nah, mu ini adalah efek karakteristik individu yang ya kita nggak tahu ya, kita tidak bisa mengobservasinya begitu ya. Nah, tapi nanti mu ini ada hubungan dengan variabel bebasnya. Nah, kalau seperti itu nanti adalah FEM. Kalau asumsinya seperti itu ya, ada FEM. Maksudnya modelnya adalah FEM. Tetapi kalau mu ini sifatnya random, errornya sifatnya random, maka nanti modelnya adalah random effect model. Jadi kalau FEM itu logikanya gimana? Kalau FEM itu gini, ada pengaruh kuat dari karakteristik individu ya terhadap variabel bebasnya. Maksudnya di dalam contoh gini lah, kalau kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi begitu ya. Nah, mungkin karakteristik yang provinsi-provinsi yang di Jawa, yang di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera maupun Papua, dia udah punya karakteristik khusus, jadi ada pengaruh individu begitu ya. Tetapi kita nggak tahu selain yang kita ungkap begitu ya di dalam persamaan. Nah ini kalau kemungkinan seperti itu bahwa ada pengaruh kuat dari karakteristik individu, nah modelnya akan cenderung FEM. Makanya ini akan cenderung terjadi pada data yang T-nya ya seriesnya lebih panjang dibandingkan dengan cross sectionnya, karena kan memang sudah dari waktu ke waktu ya. Kalau kita lihat ya pola ekonomi kita di provinsi-provinsi itu kan urutannya ya selalu seperti itu kan, nggak banyak berubah ya, yang baik size of PDRB-nya, kemudian apalagi ya PDRB per kapitanya itu nggak banyak berubah ya, maksudnya urutannya ya selama 10 tahun terakhir nih kayak urutannya tetap aja seperti itu ya, IPM-nya dan seterusnya. Nah, itu mungkin ada pengaruh kuat dari karakteristik dari individu si provinsi. Suatu variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependent-nya adalah variabel lag dari variabel lag dependent, misalkan kayak konsumsi ya. Konsumsi sekarang ini tentunya dipengaruhi oleh konsumsi masa lalu. Kalau dari secara teori sudah seperti itu, ya maka harusnya dari awal itu sudah menggunakan yang namanya panel dinamis. Atau kalau memang misalkan di masalah kita ada terjadi namanya autokorelasi, hubungan antar error antar observasi begitu ya. Nah, treatmentnya ini adalah salah satunya kan menggunakan lag dependent. Nah, kalau lag dependent itu kita terapkan, itu tetap ada kelemahan. Ya, tetap ada kelemahan. Bagusnya apa? Bagusnya adalah menggunakan panel dinamis yang tentunya ini berbeda cara ngolahnya dengan yang ada apa namanya di basic panel. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada panel simultan, artinya data panel tapi modelnya simultan. Nah, itu juga perintahnya sudah nanti beda lagi ya. Kemudian ada namanya spatial econometric, ini yang mungkin belum bisa diolah dengan Stata ataupun Evius ya. Ini jadi
sumber autokorelasi itu kan ada dua ya. Pertama karena karena pengaruh dari waktu ke waktu. Nah itu kasusnya tadi diatasi dengan namanya panel dinamis. Kemudian yang kedua bisa juga karena hubungannya antar individu begitu ya. Kalau yang tadi antar waktu, sekarang antar individu. Nah, antar individu biasanya terjadi kalau konsepnya misalkan daerah. Nah, untuk mentreatment terjadi masalah autocall gara-gara ada hubungan antar error antar observasi di mana itu antar individu, maka larinya sebenarnya spasial ekonometrik. Kita harus cari variabel apa yang diduga signifikan menjadi penghubung antar individu tersebut ya. Nah, itu larinya ke spasial ekonometrik, harus kita ungkap variabelnya, entah nanti pakai istilahnya kayak contagion effect, daerah karena berdampingan, apa karena ada migrasi penduduk, atau karena ada perdagangan antar wilayah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu udah beda lagi. Kemudian ada data mixed logit. Nah, ini maksudnya model logit tapi untuk data panel. Nah, ini juga sudah beda lagi ya, teman-teman ya. Data panel adalah contoh soal regresi data panel di dalam soal UAS ya. Ini saya ambilkan dari soal UAS tahun sebelumnya terkait dengan regresi data panel. Teman-teman bisa lihat di file ya, contoh soal dan jawaban dari ujian sebelumnya ya. Di situ kita lihat ya, ada soal terkait dengan data panel. Nah, tentunya kembali lagi saya ingatkan ya teman-teman, ketika nanti soal ujian di UAS itu setelah UTS kita itu kan ada beberapa metode yang kita pelajari ya. Paling nggak nanti ada 4 soal ya, yaitu nanti salah satunya terkait dengan data panel. Nah, teman-teman ya tentunya harus bisa mengidentifikasi ya, ini jenis soal apa. Karena apa? Karena ya tentunya teman-teman harus bisa memahami ini soal apa duluan, baru bisa menjawab soal. Kalau sampai teman-teman nggak bisa memahami soal apa, ini soal data panel, apa ini soal terkait dengan condata atau truncated data, nah itu pasti teman-teman akan bingung. Nah, data panel ingat ya, dicirikan oleh ini ya, ketika model persamaan itu adalah ada I dan ada T-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita coba bahas soalnya, teman-teman sekalian. Ya, ini ya. Standar pertanyaan data panel umumnya seperti ini ya. Soalnya paling panjang panel. Oke. Seorang peneliti sedang menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan atau akses air minum aman di tingkat kabupaten kota dalam 3 tahun ya, 2018, 19, 20. Jadi cakupan dalam persen, kemudian nanti yang lain dalam LEN ya, yaitu dana APBN, hibah, DAK, APBD, perbankan, swasta, PDAM, CSR ya. Kemudian ada kepadatan, ada PDRB. Nah, kemudian setelah melakukan estimasi, REC ya, pakai REC ini berarti menganggap data itu cross section gitu ya. Kalau seperti ini ya, menganggap data cross section. Kalau seperti ini berarti ini PLS ya, teman-teman ya, PLS. Hasilnya seperti ini ya. Terus kemudian XTREC, kemudian belakangnya FE, berarti ini fixed effect, kemudian XTREC, belakangnya RE, berarti random effect. Random effect ini juga merupakan GLS ya. Sehingga umumnya untuk asumsi heteroskedasticity di dalam random effect model ini tidak dilakukan pengecekan, karena GLS itu juga merupakan treatment terhadap masalah heteroskedasticity. Gitu ya. Kemudian ada uji Hausman. Hausman memilih antara FEM atau REM. Dan hasilnya ini adalah terima H0. Terima H0 berarti apa? Kalau terima H0 berarti random effect model.
begitu ya, karena H0-nya RE, H1-nya FE, begitu ya. Ini terima H0 lihat dari probability-nya yang lebih besar dari alfa. Kemudian kalau kita lihat dari hasil co-testnya kan dari hasil FEM ya. Ini adalah apa namanya, H0-nya kan PLS ya, H1-nya FEM. Nah ini tolak H0, berarti FE. Nah setelah FE dari hasil Hausman ternyata RE, begitu ya. Nah setelah itu pakai XT test 3, Bruce Pagan LM test, ya. Nah H0-nya apa? H0-nya PLS, H1-nya RE, ya. Dan di sini adalah tolak H0, sehingga ketemunya adalah random effect model. Ya mungkin patut diduga ya menurut Gujarati, kalau data kabupaten kota di kita ada berapa ini? 514, sementara tahunnya ada 3, nah ini kan I-nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan T-nya. Nah kalau menurut Gujarati, ini konvensi ya, kecenderungan umumnya itu akan menuju modelnya adalah rem. Tapi kalau T-nya lebih panjang, T-nya ini kan di sini 3 ya. Kalau T-nya lebih panjang dibandingkan dengan I-nya, maka kecenderungan modelnya adalah FEM, Fixed Effect Model. Kira-kira seperti itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Kemarin tugasnya berberapa ya jadinya ya? Kelompok 3 orang, Pak. 3 orang. Bertiga ya. Oke. Nah, sudah kebentuk pada? Sudah, Pak. Mengikuti yang UTS kemarin saja kan, Pak? Nggak harus ya. Nggak harus mengikuti yang UTS. Silahkan. Kalau ada yang nggak cocok, mau pindah-pindah, ganti, silahkan lah ya. Boleh, Pak, kalau misalnya pilih sendiri lagi. Ya, maksudnya apa namanya? Bagaimana? Sudah pada nyusun topik belum sih? Belum ya? Belum sih, Pak. Sama sekali. Iya, Pak, jujur belum. Oke. Ya. Ya mohon nanti saya minta untuk topik ya bisa dikirim ke saya gitu ya, entah lewat WA ya atau lewat ini ya. Saya cuma berpikir supaya teman-teman tidak salah menggunakan metode satu ya, memilih metodenya, kemudian yang kedua pas secara data ya, pas secara data ya silahkan ya. Untuk data bisa secondary atau bisa juga yang primer tapi by survei, entah pakai Google Doc atau Google Form ya untuk survei ke teman-teman sekalian. Teman-teman, tadi kita udah bahas contoh soal di UAS ya. Soal-soalnya nanti ya mirip tapi pasti tidak sama ya, tapi karakter soal untuk soal panel data seperti itu. Pasti ya teman-teman harus memahami teorinya ya tadi ya, membedakan apa motivasi data panel, terus kemudian karakteristiknya, kemudian masing-masing metode ya antara fixed effect, kemudian random effect dan juga pool least square atau common effect model. Nah, selanjutnya saya berikan contoh beberapa makalah regresi data panel yang nantinya saya ambilkan dari beberapa adalah tulisan saya pribadi di jurnal ya bersama bimbingan saya baik skripsi maupun tesis, dan kemudian juga saya contohkan juga dari tesis saya. Beberapa bisa dilihat ya, diantaranya ini adalah terkait dengan tulisan kami di JP ya, ada pendanaan dalam pencapaian akses universal air minum di Indonesia. Nah ini mengambil contoh kasus pada kasus kabupaten kota di Indonesia ya, dengan menggunakan data beberapa tahun ya, yaitu di 2015 sampai 2019.
Nah, karena tadi ya, datanya kan secara series 2015, 16, 17, 18, 19 ada 5 tahun. Kemudian ada kabupaten kota yang kita jumlahnya itu sudah 508 ya, 508 kabupaten kota. Maka ya ini I-nya itu adalah 508 kabupaten kota dan T-nya itu 5 tahun. Nah, ini berarti datanya data panel. Kalau dari karakter data panel yang ada ya, di mana unit observasinya, individunya atau cross sectionnya lebih banyak, lebih panjang dibandingkan dengan T-nya, yang T-nya hanya 5 tahun, ini harusnya memang secara teori adalah random effect model, dan ini kami buktikan ternyata benar bahwa ini menggunakan random effect model. Nah, teman-teman bisa lihat di jurnal ini yang sudah saya taruh di Google Drive ya, nanti bisa dibaca ya. Nah, di situ juga kami sertakan cara nata datanya supaya lebih mudah. Contoh yang berikutnya, ini juga pakai data kabupaten kota, ya. Ini adalah mencari ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia. Pemda yang dimaksudkan di sini adalah Pemda kabupaten kota. Dan kemudian data yang saya gunakan, ini karena saya tesisnya di tahun 2005 begitu ya. Nah, saya menggunakan ya tentunya data-data kabupaten kota sebelum 2005. Ya memang ini kalau data panel ya teman-teman sekalian yang nanti mungkin akan banyak berkecimpung di sini, effort yang paling besar adalah menata data ya, kabupaten kota yang cukup banyak 500-an. Kemudian ya tahunnya tinggal nanti semaksimalnya begitu ya, semaksimalnya teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini kalau yang sebelumnya itu contoh regresinya itu biasa, kalau kalau ukuran optimal di sini kita harus ngikutin kaidah matematika begitu ya, dimana kalau ukuran optimal itu biasanya kalau nggak membentuk kurva U gitu ya, untuk kasus minimasi ya, kita juga harus menemukan modelnya ya, kalau nggak U berarti dia U terbalik ya, U terbalik. Kalau kasus di sini untuk ukuran optimal, nanti untuk optimalnya itu apa? Apakah meminimasi pengeluaran per kapita atau bisa juga memaksimumkan misalkan pertumbuhan ekonomi atau kinerja daerah yang lain. Nah, ini bisa di-download juga, ini tesis terbuka di digital library-nya UI. Teman-teman bisa download di situ, juga di Google Drive sudah saya sertakan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya selain data panel juga sebelumnya saya sudah nerapin juga terkait dengan logit dan probit ya di dalam tesis saya. Nah, ini tesis yang pernah saya susun di 2005. Nanti silahkan teman-teman bisa aplikasikan. Oke, nah next untuk teman-teman sekalian ya, ini kita di akhir pertemuan saya sampaikan lagi buat teman-teman yang belum mengisi form terkait dengan rencana tugas makalah pribadi, silahkan teman-teman bisa isi di Google Sheet. Oke, ya prinsipnya jangan sampai rencana yang teman-teman susun makalahnya ya masing-masing itu tanpa review dari saya ya. Saya butuh review supaya teman-teman itu tidak salah nantinya dalam mengerjakan tugas, dan juga nanti tugasnya silahkan ya sebelum deadline teman-teman bisa kirimkan ke saya untuk saya review, untuk saya kasih feedback supaya teman-teman bisa perbaiki, supaya nilai teman-teman juga maksimal. Di WA Group untuk bertanya, khususnya kalau ada kebingungan di materi dan juga kalau ada kebingungan di tugas, nanti saya akan share, akan kita diskusikan di grup WA. Demikian dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.